adik-adik semua, berjumpa kembali pada Via Online Minggu Biasa ke-22 hari ini. Sebelum kita memulai acara Via Online hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada acara Via Online hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing, memberkati dan menyertai di acara Via Online hari ini hingga awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memujikan dua lagu. Yang pertama adalah Selamat Pagi Bapa, dan yang kedua adalah Taat. Nah sekarang yuk kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua.
Halo adik-adik, sudah siap untuk membaca Sabda Tuhan? Alkitabnya sudah siap semua? Kalau belum, ayo diambil dulu ya. Sudah siap semua Alkitabnya? Nah adik-adik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 14 dan 15, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Kakak ulang ya. Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 dan 15, dilanjutkan lagi dengan ayat 21 sampai ayat 23. Sudah ketemu adik-adik? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, hari ini pastinya sangat siap menyambut Tuhan, terutama di dalam minggu biasa yang ke-22 ya. Lewat firman yang baru saja kita dengar, dan tentunya adik-adik sudah membaca kitab suci dari Injil Markus. Adik-adik, pernahkah kalian bermain petak umpet waktu kalian ya masih sekolah offline ya? Pasti ya kakak-kakakmu yang sudah kelas besar
pernah bermain itu. Nah, tentunya ada yang menang, ada yang kalah ya. Yang jaga tempat main berarti posisi kalah. Ada juga yang sembunyi berarti posisi menang. Nah, bagi yang sembunyi biasanya saling kerjasama dengan teman-teman jangan sampai ketangkap ya. Dan yang jaga pos atau yang kalah biasanya lama sekali untuk bisa menang. Apalagi bisa kembali ikut sembunyi. Wah, itu perjuangan yang luar biasa. Bahkan mungkin hati kalian jengkel, mangkel ya, karena merasa ya disuruh jaga, disuruh menunggu ya sampai semuanya ketangkap ya. Tapi hal itu sangat sedikit untuk bisa diterima. Nah, adik-adik melihat aturan-aturan itu ternyata yang membuat adalah kita sendiri. Sebenarnya aturan permainan itu bisa ditata kembali. Mungkin ada perjanjian, setelah sekali maka harus ganti pemain. Nah, dalam kesepakatan bersama para pemain itulah yang menentukan kesempatan bagi kita untuk adil bermain. Nah, adik-adik, sebenarnya dalam permainan ini adalah agar kalian mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada keadaan di mana kita harus memilih mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan suara sesama. Terkadang perintah atau aturan yang dibuat oleh manusia berbeda dengan perintah atau aturan yang dibuat oleh Tuhan yang ada di dalam kitab suci ya. Kita sebagai murid Kristus harus setia dan taat pada perintah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus lebih mengutamakan perintah Tuhan daripada perintah-perintah yang lain ya. Kita tidak boleh mengabaikan perintah Allah demi berpegang pada adat istiadat ataupun perintah manusia. Mungkin ya adik-adik juga pernah beberapa kata yang Bu Rida tulis di sini ya. Ada dendam, kasih, iri hati, sukacita, setia, sabar, rakus ya, malas, taat. Nah, ini semua adalah gambaran sikap-sikap di mana kita sebagai manusia pasti ada sisi baik dan sisi jelek. Nah, adik-adik, Yesus mengajarkan juga bahwa apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya ya. Kata najis itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Tahu artinya ya, bahwa apa yang kita makan itu kan masuk. Apapun, mungkin pernah mendengar kalau kita makan daging babi najis. Wah, itu sebenarnya yang kita makan ya sah-sah saja. Justru yang keluar dari mulut kita itulah yang najis. Yaitu apa? Kata-kata yang sangat kejam, kata-kata yang sangat menusuk hati. Dari yang Bu Rida baca tadi mungkin ada kata-kata yang sangat menusuk hati. Itulah ya yang keluar dari mulut manusia.
Itu sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan, ya. Ya. Yang menajiskannya itu ya kata-kata yang sangat berbahaya yang membuat kita sedih. Nah, adik-adik, dari hati orang ya kadang-kadang timbul segala sesuatu yang jahat, seperti pikiran jahat, pencurian, keserakahan, perbuatan jahat, kelicikan, keinginan-keinginan ya, iri hati, saling menghujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain. Padahal panggilan utama kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yaitu melaksanakan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Bisa kan adik-adik? Karena Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita semua, ya. Memang tidak mudah, tetapi harus diperjuangkan terus-menerus. Sebab iman ya dan perbuatan seumpama dua sisi mata uang, ya. Yang sama bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan sejalan seperti kata Rasul Yakobus. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tentunya perbuatan baik yang menghidupkan adalah menjadi semangat kita. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah bernyanyi dengan gembira, kita juga sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini, ayo siapa adik-adik yang tahu? Ya pasti Kak. Tidak akan tahu kalau kakaknya tidak memberitahu. Nah, sekarang adik-adik tolong disiapkan kertas buffalo putih atau kertas HVS juga boleh, setengah halaman. Terus dibagi dua ya adik-adik ya. Kemudian gunting atau cutter, penghapus, pensil, dan pensil warna. Apa sih yang mau kita buat? Nah, kita akan membuat sebuah mulut serta lidah. Nah, sebelumnya kita akan membuat pola dulu ya adik-adik ya. Kita membuat pola mulut dulu, gambar mulut. Kakak akan membuat gambar mulut. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Untuk adik-adik yang kecil bisa minta tolong sama papa, sama mama, atau sama kakak, atau sama adik yang pintar menggambar ya. Nah, kakak membuat polanya. Nah, gambar mulut dan gigi seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu di tengah-tengahnya adik-adik kasih garis-garis putus-putus ya. Untuk gunanya nanti dipotong di tengah-tengahnya. Setelah itu, setelah adik-adik membuat mulut, adik-adik membuat lidah. Kakak sekarang akan membuat pola lidah. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik warnain ya. Mulut warnanya apa? Ya. Mulut, bibir pasti warnanya merah atau pink boleh.
kita warnain ya. Gigi tetap warnanya putih ya adik-adik. Jangan sampai warnanya kuning ya, berarti itu adik-adik tidak pernah sikat gigi. Nah, setelah diwarnain semua, lidah warnanya apa? Oh, pintar. Lidah juga warnanya merah. Nah, gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Setelah itu adik-adik gunting ya. Setelah diwarnain. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Garis-garis yang tadi, yang dikasih putus-putus tadi, adik-adik potong. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini ada lubang di tengah-tengahnya. Gunanya apa? Kita akan menaruh lidah di dalamnya. Kakak yakin pasti sudah bisa ya adik-adik ya. Setelah itu kita akan membuat lidah. Lidah yang sudah adik-adik buat tadi diwarnain juga. Lidah warnanya apa? Sama, pink. Kita warnain. Setelah diwarnain semua, adik-adik juga gunting ya, sesuai dengan pola tadi. Tapi awas, yang bagian atas ini jangan digunting ya, jangan digunting semua. Biarkan tetap ada sekatnya. Nah, setelah itu adik-adik gunting hasilnya seperti ini. Nah, nanti di tengah-tengahnya lidah adik-adik kasih ayat hafalan. Markus bab 7 ayat 15. Apapun yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Pasti bisa ya adik-adik ya. Markus bab 7 ayat 15. Kakak zoom ya biar adik-adik kelihatan ayat hafalannya. Sudah? Setelah itu, setelah jadi, kita kaitkan ke dalam mulut yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ya ke lubang yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lidah yang menjulur. Ditarik, bisa dikeluarkan. Dimana apa yang kita ucapkan adalah harus yang baik-baik. Itu adalah tanda dimana kita sebagai pengikut Kristus yang selalu taat terhadap perintah-perintah Allah. Bisa kan adik-adik? Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Semoga aktivitas kita ini bermanfaat buat adik-adik dan bagi kakak semuanya. Nah, sampai jumpa pada aktivitas kita minggu depan. Dadah! Halo adik-adik, bertemu kembali di Dua Jari, 2 menit ajaran iman. Nah, dua jari kali ini kita akan membahas tentang kebajikan. Apa sih kebajikan itu? Nah, kebajikan ialah
kebiasaan baik yang membantu kita untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Nah, contoh kebajikan apa sih? Contoh kebajikan salah satunya yang telah kita pelajari dan kita ketahui bersama, yaitu 10 perintah Allah. Dalam 10 perintah Allah, salah satunya kan ada perintah Allah yang ketujuh, yaitu jangan mencuri. Nah, kenapa kok berbicara jangan mencuri? Karena rasa ingin mencuri ini timbul dari hati terlebih dahulu. Nah, maka Allah memberikan kebajikan ini kepada kita dalam bentuk 10 perintah Allah. Di perintah yang ketujuh, jangan mencuri. Nah, salah satu contohnya itu, jangan mencuri. Kenapa kok kebajikannya isinya salah satunya adalah jangan mencuri? Nah, Allah ini memberikan perintah tersebut agar kita dapat menjaga hati dan membantu hati kita untuk tetap jernih, agar hati kita ini tidak mengeluarkan atau timbul rasa-rasa ingin melakukan kejahatan. Makanya kebajikan yang diberikan pada kita ini dari Allah itu harus kita taati untuk menjaga hati kita, karena semua kejahatan, semua rasa kejahatan itu awalnya timbul dari hati. Maka adik-adik, kita harus menaati apa yang telah diberikan Allah pada kita. Salah satu kebajikan yang diberikan pada kita dari Allah yaitu 10 perintah Allah. Oke, sekian dari kakak di 2 jari ini. Terima kasih. Oke adik-adik, gimana acara Bia Online hari ini? Pasti seru kan? Pasti tentu seru. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara Bia Online hari ini, mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami dan Engkau mau menyertai acara Bia Online hari ini, sehingga acara Bia Online hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir lancar sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk selalu memberi kesehatan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat mengikuti acara Bia Online setiap hari, dan kami semua dapat menjalani aktivitas kami semua sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami maupun dalam acara apa. Kiranya Engkau selalu berkati kami hingga kami dapat menjadi anak-anak yang teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu buat keluarga kalian semua.
Sampai jumpa kembali. Dadah.